PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Orang yang berpikir sempit bicara tentang orang lain, toh ini ekspresi dari omongan yang bersangkutan, ya. Itu yang kemudian sangat disesalkan kalau itu keluar. Karena apa? Karena kita lihat yang mendeklarasikan capres bukan hanya Nasdem, tapi juga Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan terhadap Pak Prabowo? Kan tidak terjadi, ya. Nah, maka kemudian ini yang narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian, kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno, ini politik rendahan, politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-mata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata, ya. Terobosan politik yang cukup berani dari Partai Nasdem ini kemudian membuat presiden tidak nyaman, ya saya kira presiden punya hak prerogatif, ya, seperti tadi ada statement dari Pak Sugeng, ya bisa untuk mengoreksi posisi Nasdem di dalam pemerintahan. Karena pemerintahan Pak Jokowi ini masih 2 tahun, tetapi di saat yang sama Nasdem misalnya sudah punya calon sendiri. Ada persoalan Nasdem kok jadi incaran atau sasaran, kemudian alasannya karena Anies calonnya, calon presidennya, ya kan? Itu saya kira inilah di dunia politik. Dulu Anies kan juga bersama Jokowi, mendukung Jokowi, ya kan? Setelah itu bersama Prabowo. Sebelumnya Prabowo melawan Jokowi, PAN yang sekarang masuk kekuasaan melawan Jokowi, mereka bisa diterima, kan? Nggak ada yang berisik, kan? Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024. Pilpres dengan menampilkan Anies, kenapa berisik? PDIP sindir Nasdem ingatkan etika parpol pendukung pemerintah Jokowi. Partai Nasdem lebih awal mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bicara etika politik sebagai partai pendukung pemerintah. Hasto mengatakan sebagai pengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin punya tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan pemerintahan sampai masa jabatan berakhir. Kita punya tanggung jawab sebagai parpol pengusung Pak Jokowi, memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau. Dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian dari etika politik, ujar Hasto di Jakarta Kamis 6 Oktober. Lebih lanjut, Hasto enggan menanggapi sikap partai politik lain terkait pencapresan. PDIP mempunyai skala prioritas yang berbeda dengan Nasdem. Bukan kapasitas kami untuk menanggapi soal partai politik lain dengan pencalonan Pak Anies. Itu silahkan ke Nasdem, itu kan keputusan Nasdem. Untuk PDIP, skala prioritas saat ini adalah turun ke bawah membantu masyarakat. Ekonomi sedang berat, harus antisipasi bersama, kata Hasto. PDIP tidak ingin ikut berdasar elektoral dengan deklarasi calon presiden. Ada masalah yang lebih genting untuk dihadapi bersama. Hanya sekedar dansa elektoral dan efek ekor jas. Semua partai punya tanggung jawab untuk calon pemimpin, tapi keyakinan PDIP saat ini bergerak ke bawah membantu masyarakat. Ancaman resesi ekonomi karena sudah ada di depan mata, kata Hasto. Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi tetapi untung di pemilu 2024. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai cepat mendeklarasikan capres, yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka. Mereka pun menjadi satu dari 2 partai politik
yang sudah mendeklarasikan capresnya. Sebelumnya ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu, Ahok diusung oleh Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri, meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi calon presiden resmi. Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP, rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespon langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo menilai Nasdem sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, mereka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Wasisto mengatakan langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Mereka punya daya tawar lebih karena menjadi kekuatan utama koalisi Anies. Dia berpendapat keputusan Nasdem ini memang beresiko tinggi karena mendukung sosok yang berseberangan dengan koalisi Jokowi. Namun, Wasisto melihat Nasdem punya hitung-hitungan politik untuk menekan resiko terdepak dari barisan Jokowi.